Pemirsa, menyuntikan vaksin perdana pagi tadi menandai dimulainya program vaksinasi nasional. Vaksinasi akan dilanjutkan di seluruh provinsi dengan didahului oleh kepala daerah masing-masing. Lantas apa efeknya setelah divaksin? Untuk membahasnya sudah bersama kami salah satu penerima vaksin pertama sekaligus Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih dan Dr. Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19. Selamat sore Dr. Daeng dan Dr. Nadia. Selamat sore. Saya ke Dr. Daeng dulu. Dr. Daeng, tadi divaksin sekitar pukul 10 pagi ya, artinya sudah lebih dari 6 jam menerima vaksin COVID-19. Apa yang dirasakan, Dok? Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang dirasakan, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Yang beda wajahnya semakin sumringah. Apa jangan-jangan ini efek vaksin COVID-19 ini, Dr. Daeng? Bagaimana? Wajah Dr. Daeng semakin sumringah tampil di TV seperti ini. Jangan-jangan ini efek vaksin ini, jangan-jangan. Ya kita lagi senang, bergembira karena proses vaksinasi perdana terbukti sukses dan tidak ada terjadi sesuatu. Tadi prosesnya seperti apa sih, Dok? Untuk sebelum divaksin kan ada beberapa pengecekan kesehatan ya sepertinya. Ya, tadi di awal kita didata ya, ditanyain riwayat penyakit sebelumnya, karena kalau ada riwayat-riwayat yang menjadi kontraindikatif istilahnya ya, tidak boleh dilakukan, itu memang harus clear dari itu. Kita ditanyain semua tadi, setelah clear tidak ada yang harus dicegah begitu. Kemudian diperiksa suhu dan tekanan darah ya. Setelah selesai semua, di meja ketiga itu dilakukan penyuntikan. Oke. Dalam beberapa literatur disebutkan usai disuntik vaksin jangan bergerak aktif terlebih dahulu sekitar 40 sampai 1 jam. Ini apa sebetulnya yang diantisipasi? Benar demikian, Dok? Ya, karena di tempat penyuntikan itu kan ada meskipun kecil banget ya, ada lokasi tusukan. Memang kalau seperti itu memang harus direlaksasikan. Tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas supaya tidak mendorong ada perasaan sakit ya di tempat suntikan. Jadi supaya tetap cepat reda. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya. Baik, saya ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, meskipun Presiden dan sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat sudah divaksin pagi tadi, namun kita tahu memang ada saja masyarakat yang masih ragu atau bahkan menyuarakan penolakan terhadap vaksin Sinovac. Bagaimana tanggapan Anda, Dok? Ya, tentunya apa yang sudah kita lihat dan saksikan tadi pagi, bahkan Dr. Daeng sendiri sudah mendapatkan vaksin terlebih dahulu dan sore ini sudah bisa wawancara langsung ya di media, yang artinya bahwa vaksin ini membuktikan bahwa vaksin ini aman, dan ini yang artinya harus dipercayai oleh masyarakat bahwa betul bahwa pemerintah dalam memberikan vaksinasi COVID-19 ini memastikan keamanan dan kehalalannya. Dan penyuntikan vaksin perdana tadi selain tentunya oleh Bapak Presiden dan Dr. Daeng sendiri juga diikuti berbagai unsur masyarakat, yang artinya ini menunjukkan bahwa masyarakat diminta untuk semakin percaya terhadap keamanan dari vaksinasi ini dan untuk ikut mendapatkan vaksinasi ini pada waktunya. Oke, disebutkan bahwa penerima awal vaksin yang diutamakan adalah tenaga medis. Per hari ini sudah ada data masuk berapa total tenaga medis di seluruh tanah air yang sudah menerima suntik vaksin COVID-19? Iya, jadi Bang Abraham, untuk vaksinasi kepada tenaga kesehatan sendiri akan baru dimulai pada tanggal 15 dan 16 ya. Jadi setelah penyuntikan perdana vaksin yang kita lakukan pada tingkat nasional ini, selanjutnya akan kita lakukan penyuntikan perdana juga pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi ini akan semakin memberikan kepada keyakinan kepada masyarakat yang berada di provinsi masing-masing, bahkan di kabupaten masing-masing, bahwa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama maupun pejabat publik di daerahnya sudah memberikan contoh untuk menerima vaksin ini. Jadi untuk nakes sendiri juga tentunya sebagai sasaran prioritas kita yang pertama, ketua organisasi profesi di daerah akan juga memberikan contoh menjadi penerima vaksin pertama ini.
Iya, Dokter Nadia, salah satu yang membuat masyarakat ragu ini mungkin adalah terkait tingkat efikasi Sinovac yang berbeda-beda ya di Indonesia 65,3%, sementara angka yang berbeda terlihat pada efikasi di Brazil dan Turki. Mungkin bisa dijelaskan Dok kepada masyarakat termasuk saya yang juga awam, mengapa ada perbedaan efikasi dari vaksin yang sama? Ya, jadi memang efikasi ini adalah suatu hasil dari uji klinis tahap 3 ya. Jadi memang banyak hal yang mempengaruhi dari hasil efikasi ini karena merupakan suatu penelitian yang dilakukan sebagai bagian dari uji klinis tahap 3 dan kita tahu dalam uji klinis tahap 3 ini hasil efikasi ini akan ditentukan atau dipengaruhi oleh karakteristik daripada subjek penelitian itu sendiri karena kita tahu bahwa efikasi ini didapatkan dari angka orang yang sama sekali tidak mendapatkan vaksin dan dia kemudian sakit COVID-19 dan yang kedua adalah tentunya kelompok di mana mendapatkan vaksinasi tetapi juga masih terkena atau tertular COVID-19. Jadi karakteristik daripada subjek yang mengikuti uji klinis tahap 3 ini juga sangat menentukan. Selain itu jumlahnya serta kriteria apakah ini bisa sebagai bagian dari subjek atau tidak sebagai subjek penelitian juga menentukan. Jadi hal-hal ini yang tentunya menentukan efikasi. Tetapi yang harus kita ketahui bersama bahwa pada prinsipnya efikasi ini adalah bagaimana manfaat daripada sebuah vaksin ya. Dan WHO sendiri sudah mengatakan bahwa di masa pandemi yang artinya masa darurat ya, kalau kita bilang ini darurat perang, tapi perangnya dengan virus, vaksinasi yang dapat memberikan perlindungan itu minimal angkanya adalah pada angka 50%. Jadi kalau kita lihat vaksinasi 65,3 yang kemarin diumumkan oleh Badan POM, ini sudah cukup untuk memberikan perlindungan. Mengapa? Karena kemungkinan kita untuk menjadi atau tertular virus COVID-19 itu hanya tinggal sepertiganya atau 30%-nya. Jadi sudah memberikan kita resiko penurunan untuk terinfeksi itu menjadi hanya 30%-nya. Ini sudah cukup. Bahkan di dalam penelitian yang disampaikan oleh tim UNPAD, kejadian infeksi COVID-19 pada orang yang mendapatkan vaksin ini tidak ada yang menjadi sakit berat atau berakhir pada kematian. Artinya perlindungan yang diberikan untuk orang-orang yang sudah divaksin COVID-19 ini untuk menjadi sakit berat tentunya sudah sangat berkurang ya seperti itu. Jadi ini yang harus kita lihat. Dokter Nadia, saya ke Dokter Daeng. Dokter Daeng, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah, sedikitnya 1,2 juta tenaga medis akan diprioritaskan dalam penerima vaksin COVID-19. Namun di sana disebutkan ini bersifat wajib. Bagaimana memastikan seluruh tenaga medis akan menerima ini tanpa unsur paksaan begitu? Dengan persetujuan kedua belah pihak. Ya, jadi sebenarnya angka 1,2 atau 1,3 ya juta itu adalah tenaga kesehatan yang prioritas yang memang menangani langsung di pelayanan ya, yang melakukan pelayanan baik di rumah sakit, di puskesmas maupun di klinik-klinik. Jadi sangat mudah untuk melakukan pendataan karena mereka berbasis di tempat pelayanan. Artinya secara persuasi ya, kemudian di vaskes masing-masing itu dilakukan semacam pendataan begitu dan upaya memberikan vaksinasi. Yang perlu diingat oleh kawan-kawan ya, sebagai tenaga kesehatan sangat rentan terhadap infeksi COVID, sangat rentan. Kalau tidak diproteksi secara baik ya, tentunya selain protokol kesehatan dan tentunya selain pedoman standar perlindungan tenaga kesehatan ya, vaksinasi itu adalah perlindungan yang spesifik akan memberikan kekebalan ke tenaga kesehatan. Kalau ini dilakukan oleh tenaga kesehatan, maka kekebalan tubuhnya, antibodinya terbentuk, dan itu yang menjadi tameng, menjadi benteng supaya tidak mudah tertular COVID-19. Satu lagi yang perlu diingat, bahwa kita bagian dari
masyarakat warga negara Indonesia yang juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong terciptanya kesehatan masyarakat yang baik. Tanggung jawab itu perlu kita pegang. Artinya ada dua hal yang perlu diperhatikan tentang kesehatan, risiko tertular dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk menciptakan kesehatan masyarakat. Saya ke Dr. Nadia, ini pertanyaan terakhir karena waktu yang kami terima terbatas begitu ya Dr. Nadia ya. Berbicara soal Dr. Daeng, saya mohon maaf juga. Satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Berbicara soal tenaga kesehatan ini kan hanya satu lapisan dari masyarakat. Namun bagaimana dengan masyarakat lainnya yang jika dikatakan resisten begitu? Apakah ada dalam tanda kutip unsur paksaan mengingat urgensi tingkat infeksi yang begitu tinggi utamanya di daerah-daerah zona yang berisiko tinggi? Ya. Baik, jadi kita perlu terus-menerus memberikan edukasi, sosialisasi, dan pemahaman kepada masyarakat ya. Jadi memang vaksinasi ini sifatnya wajib, diharapkan semua masyarakat berpartisipasi. Dan tentunya untuk sanksi memang kita tidak menetapkan sanksi karena kita lebih mengutamakan edukasi yang sifatnya persuasif. Jadi perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak kita adalah untuk mendapat. Baik, Dokter Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu, Dok, dan semoga program vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar. Kami kembali lanjutkan bersama dengan Dokter Daeng, melanjutkan terkait tenaga kesehatan. Dokter Daeng, berdasarkan beberapa hasil survei ini kan memang masih ada tenaga kesehatan yang menolak atau tidak mau menerima vaksin COVID-19. Apakah akan dari IDI sendiri mungkin sepakat dengan langkah pemerintah memberikan sanksi pidana kepada yang menolak divaksin atau ada pendekatan lain dari IDI? Ya, kami di internal Ikatan Dokter Indonesia dan bersama-sama organisasi profesi kesehatan lainnya seperti Persatuan Perawat, Ikatan Bidan, Persatuan Dokter Gigi, Ikatan Apoteker, dan kemudian Persatuan Tenaga Elektromedik ya atau laboratorium, itu memang sepakat untuk terus-menerus meyakinkan tenaga kesehatan bahwa ini penting. Jadi kalau di internal kita melakukan upaya-upaya untuk mengedukasi dan meyakinkan kawan-kawan. Dan kami sudah mengeluarkan maklumat ini, kalau masih ada yang ragu, masih ada yang bimbang dan memerlukan penjelasan ilmiah, kami menyediakan para pakar yang langsung terlibat dalam proses baik penelitian uji klinis maupun pakar yang terlibat dalam penilaian bersama Badan POM untuk memberikan penjelasan secara ilmiah agar kawan-kawan tenaga kesehatan tidak mencari informasi ke tempat-tempat atau sumber-sumber yang tidak kredibel, yang tidak valid. Artinya singkat kata bahwa sepakat vaksinasi itu adalah persetujuan kedua belah pihak, tidak bisa dipaksakan, begitu ya, Dok? Kami di internal ya, di internal Ikatan Dokter Indonesia ya, persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, berkaitan dengan hukum, kami persilahkan dan kami serahkan kepada para pejabat yang berkaitan dengan hukum. Karena analisa hukum terus terang kalau di internal kita tenaga kesehatan kita tidak berwenang. Jadi kami secara internal sangat mendorong dan sangat melakukan pendekatan-pendekatan untuk menyadarkan kawan-kawan. Tapi Anda setuju tidak dengan langkah pemerintah memberikan ancaman pidana untuk mereka yang menolak atau tidak mau divaksin? Kami terus terang apa yang kami kerjakan dengan kawan-kawan lebih ke arah persuasif untuk memberikan penyadaran. Ya. Soal vaksinasi ini juga kan, Dok, sebetulnya apa yang dilakukan hari ini kan upaya publisitas yang mempersuasi, membujuk masyarakat untuk juga ikut dalam gerakan vaksin ini. Namun di sisi lain, paralel dengan ini pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang secara individual maupun korporat menentukan menerima vaksin ataupun tidak. Entah itu varian vaksinnya Sinovac atau varian lain yang lebih merasa dipercayai begitu. Menurut Anda bagaimana ini bisa berjalan paralel? Jadi begini, sebaiknya kita tidak terjebak pada persoalan merek dagang. Bagi kami di dunia kesehatan, kami tidak memperhatikan
itu berasal dari mana dan mereknya apa. Yang paling penting, apakah itu obat ataukah vaksin seperti COVID-19 ini, yang paling penting adalah yang sudah dijamin keamanan dan efektivitasnya. Jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan merek dagang ataupun asal muasal. Yang paling penting adalah otoritas yang berwenang itu sudah sangat firm dengan prosedur yang betul, prosedur keilmuan, melakukan penilaian yang baik, profesional dan hati-hati, dan menyatakan vaksin ini aman dan efektif. Dok, menurut Anda apakah sebaiknya program vaksin COVID-19 ini tetap dipegang oleh pemerintah saja atau perlukah menggandeng pihak swasta sehingga nantinya warga yang mampu mungkin bisa membayar untuk menerima vaksin COVID-19 lebih cepat dari jadwal pemerintah? Nah, itu sebuah kebijakan, barangkali nanti pemerintah pasti secara dinamis akan memperhatikan itu. Saya yakin akan diperhatikan, tapi kebijakan sekarang memberikan vaksin secara gratis, kita bersama-sama harus apresiasi. Tapi perkembangan ke depan, apabila harus dilakukan seperti itu, saya yakin pemerintah akan melakukan. Baik, Dokter Dayang, mungkin terakhir ya, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat yang masih ragu atau masih takut untuk menerima vaksin COVID-19? Ya, baik, kami ini orang kesehatan. Ya. Dokter, kemudian ada tadi perawat, ada bidan, ya. Kebetulan sebagai ketua, ya, saya sebagai ketua ID, dokter, Pak Haris tadi ada sebagai ketua Persatuan Perawat, Bu Ade tadi sebagai sekjen, sudah melakukan vaksinasi. Kami orang yang mengetahui persis tentang perjalanan uji klinis dan penilaian itu sangat percaya. Maka mohon masyarakat juga ikut percaya, karena kami yang incas langsung dan mengetahui sudah melakukan. Jadi silakan, bismillah kita melakukan vaksinasi ini dengan baik supaya COVID menjadi bisa diatasi secara baik juga. Baik, terima kasih banyak Dr. Daeng M. Fakih, Ketua ID sudah bergabung bersama kami di ID Sore. Semoga sehat selalu Dr. Daeng.